Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu selalu berdoa semoga kalian semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Bertemu lagi dengan Bu Melpi Oktria dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini tentunya kita akan melanjutkan materi kita bab 3, yaitu bab relasi dan fungsi. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas fokus kepada menentukan rumus atau bentuk fungsi. Nah, tentunya dalam menentukan rumus atau bentuk fungsi ini, anak-anak ibu sudah tahu ya bentuk umum fungsi kemarin ya. Bentuk umum rumus fungsi kemarin adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, sekarang maksudnya adalah kita mencari jika suatu nilai fungsinya diketahui, hasilnya diketahui. Nah, kita menentukan apa formula, apa rumus yang digunakan sehingga dapat hasil itu, begitu ya. Tidak seperti kemarin. Kalau kemarin rumusnya diketahui, kemudian kita cari menggunakan rumus itu. Kita mencari nilai fungsi menggunakan rumus itu. Kalau sekarang nilai fungsinya sudah ada, terus rumus apa yang digunakan sehingga dapat nilai fungsi tersebut, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan sedikit ya menentukan rumus fungsi ini. Yang pertama, seperti Ibu sebutkan tadi, bahwa bentuk umum fungsi linear itu apa? Linear itu lurus ya, garis lurus. Bentuk umum fungsi linear yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Tentunya a dan b adalah konstanta ya, bilangan ya. Nah, bentuk fungsi dapat ditentukan jika diketahui nilai-nilai dari fungsi tersebut ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kita diketahui nilainya. Nah, rumus apa yang digunakan? Nah, rumus itulah yang kita cari dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Oke, contoh soal yang pertama. Fungsi f ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax ditambah b. Jika f min 2 sama dengan min 4 dan f1 sama dengan 5, ya ngerti ya, ini sudah kita bahas. F min 2 itu berarti bayangan dari min 2 adalah min 4 dan bayangan dari 1 adalah 5. Tentukan nilai A dan B. Yang Ibu bilang tadi konstanta itu ya, bilangan ya. Kemudian yang B rumus fungsi tersebut. Jadi rumus yang digunakan sehingga dapat F2 sama dengan min 4 dan F1 sama dengan 5. Ini nih menggunakan rumus apa? Nah, begitu ya. Oke, penyelesaian. F min 2 sama dengan min 4. Ya, ingat, ini dia rumus umumnya. Fx sama dengan ax ditambah b. Jika x, di sini kan fx, x diganti dengan min 2, ya. Nih, jika x diganti dengan min 2, maka x di sini ya juga harus diganti dengan min 2. Fx sama dengan ax. Jadi x-nya diganti dengan min 2, f min 2 berarti sama dengan a kali min 2 ditambah b sama dengan min 4. Ya, ini sudah ditentukan sama dengan min 4. Nah, tinggal dikalikan. A dikali min 2 sama dengan min 2A ditambah B sama dengan min 4. Nah, disimpan dulu, kita sebut dengan persamaan 1. Oke ya, itu dari F min 2 ini, dari ininya. Selanjutnya kita ambil F1 lagi. F1 sama dengan 5, maka berarti di sini X diganti dengan 1. Sehingga X yang di sebelah A yang harusnya AX juga diganti dengan 1. Tambah B sama dengan 5. Nah, A dikali 1 sama dengan A. A ditambah B sama dengan 5. Simpan. Simpan dan sebut ini persamaan 2. Oke ya. Oke, ada masalah Ibu rasa tidak kan? Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita menggunakan metode eliminasi. Ada metode lain, metode substitusi namanya. Tapi di sini Ibu rasa lebih mudah dengan eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi itu sama dengan
menghilangkan ya, mengeluarkan ya, menghilangkan. Nah, eliminasi B dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ingat tadi persamaannya ya, persamaan 1 yaitu min A min 2A tambah B sama dengan 4. Kemudian persamaan 2, ini persamaan 1, ini persamaan 2. A ditambah B sama dengan 5. Nah, di sini disebutkan eliminasi, artinya hilangkan B. Hilangkan B, keluarkan B. Apa tujuannya? Supaya dapat nilai A. Kenapa B? Karena B koefisiennya sama-sama 1, jadi tinggal dikurang. Ya, dikurang, dicoret, habis ya. Min 2A dikurang A, berarti A ini kan sama dengan 1. Min 2 dikurang 1 kan sama dengan min 3. Min 3A, B-nya hilang, B dikurang B sama dengan 0. Kemudian min 4 dikurang min 5 sama dengan min 9. Nah, A sama dengan min 9 dibagi min 3. Maka hasilnya 3. A sama dengan 3. Ingat yang ditanya A bagian A-nya berapa, B-nya berapa. Tadi soalnya ya. Oke, dapat A sama dengan 3, maka kita menggunakan metode substitusi. Substitusi artinya mengganti ya. A sama dengan 3 substitusi ke persamaan 2. Boleh juga ke persamaan 1. Ingat, boleh juga ke persamaan 1, tapi pilihlah yang paling mudah. Nah, di sini Ibu pilih persamaan 2 ya. Berarti artinya A sama dengan 3 substitusi ke persamaan 2. Ganti A dengan 3. Nah, itu bahasanya. Ganti A dengan 3 pada persamaan 2. Apa persamaan 2? Persamaan 2 itu A ditambah B sama dengan 5. Nah, ganti A dengan 3. A ganti dengan 3 ditambah B sama dengan 5. Tentu A ditambah tentu 3 ditambah B itu tidak bisa ditambah karena tidak sejenis, maka kita pindah ruas ya. Berarti A-nya pindah menjadi B sama dengan 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Itulah nilai B. Sehingga untuk pertanyaan yang pertama, soal yang pertama, tentukan nilai A dan B. Berarti A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Nah, yang B, tentukan rumus fungsi. Rumus fungsinya. Nah, kita masuk ke fungsi umum tadi. Ke rumus umum tadi, yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Nah, tinggal diganti saja. A diganti dengan 3, B diganti dengan 2. Sehingga menjadi fx sama dengan 3x ditambah 2. Oke, itulah contoh soal yang pertama. Selanjutnya, biar lebih jelas, Ibu akan berikan satu contoh lagi ya. Di sini kita sebut dengan fungsi G. Fungsi G ditentukan oleh rumus Gx ya. Jadi tidak mutlak harus fx. Kan sudah Ibu jelaskan dari pertemuan yang sebelumnya bahwa fungsi itu boleh menggunakan huruf kecil ya, tapi biasanya F, G, dan H. Di sini kita ambil G. Fungsi G ditentukan oleh rumus Gx sama dengan Px ditambah Q. Nah, tadi A dan B, sekarang P dan Q. Jika G1 sama dengan 3 dan F, dan G, ini G ya. Jika G1 sama dengan 3 dan G3, G-3 sama dengan 11, tentukan rumus fungsi tersebut. Kemudian tentukan G4, bayangan dari 4. Tentunya kalau sudah dapat rumus, kita bisa mencari bayangan dari berapapun, fungsi dari berapapun X-nya ya. Nah, oke. Nah, untuk menentukan rumus fungsi, ini tentu kita harus cari dulu nilai P dan nilai Q-nya. Nah, dengan cara yang sama seperti yang telah kita bahas tadi. Yang pertama kita ambil dari G1 sama dengan 3 ya. G1 sama dengan 3, maka berarti X-nya diganti dengan 1, maka PX harusnya PX menjadi P1. P kali 1 ditambah Q sama dengan 3. Nah, P dikali 1 itu sama dengan P ditambah Q sama dengan 3. Disimpan dulu, disebut dengan persamaan 1. Kemudian kita ambil lagi dari G-3.
sama dengan 11. Berarti di sini X diganti dengan min 3. Maka yang seharusnya PX menjadi P dikali min 3 ditambah Q sama dengan 11. Tinggal dikalikan. P dikali min 3 sama dengan min 3P ditambah Q sama dengan 11. Nah, simpan dulu. Kita sebut dengan persamaan 2. Oke. Tujuan kita apa? Mencari nilai P dan nilai Q. Oke, kita menggunakan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi Q. Ya, mudah karena tinggal dikurang saja. Dari mana? Dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya tadi adalah P ditambah Q sama dengan 3. Kemudian persamaan 2 min 3P ditambah Q sama dengan 11. Karena kita mau mengeliminasi Q, kita kurang saja. Ya, berarti P dikurang min 3P. Ya, berarti P ditambah 3P. Maka hasilnya di sini adalah 4P. Kemudian 1 dikurang 1 jadi 0, habis Q-nya sama dengan min 8. Sehingga P sama dengan min 8 dibagi 4. Maka ditemukan nilai P sama dengan min 2. Selanjutnya setelah kita temukan nilai P yaitu min 2, maka substitusi ke persamaan 1. Ingat yang tadi persamaan 2, carilah yang mudah. Bukan berarti persamaan 2 tidak boleh, tapi di sini Ibu memilih yang lebih mudah. Seandainya anak Ibu mau menguji, mau mencoba, coba P sama dengan min 2 substitusi ke persamaan 2 juga boleh, maka kita akan menemukan hasil yang sama nantinya. Oke? Nah, boleh dicoba nanti. Nah, sekarang P sama dengan min 2 substitusi. Apa itu substitusi? Ganti ke persamaan 1. Artinya ganti P menjadi min 2 di persamaan 1. Apa persamaan 1? Persamaan 1 adalah P ditambah Q sama dengan 3. Nah, P-nya diganti dengan min 2 ditambah Q sama dengan 3. Sehingga Q sama dengan 3 ditambah 2. Q sama dengan 5. Sehingga rumus fungsi yang ditanya tadi, rumus umumnya adalah Gx sama dengan Px ditambah Q. Tinggal diganti saja. Gx sama dengan P diganti dengan min 2. Berarti min 2x ditambah Q 5. Sehingga rumusnya adalah Gx sama dengan min 2x ditambah 5. Itu yang A. Yang kedua, kalau sudah dapat rumusnya, sudah diketahui rumusnya, maka bayangan berapapun yang ditanya, G berapapun yang ditanya sudah mudah untuk mencarinya. Ya. G4 sama dengan, yang ditanya G4. G4 sama dengan min 2, berarti X-nya diganti dengan 4. Gx, di sini G4. Min 2X, berarti min 2 dikali 4. Ditambah 5. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8 ditambah 5. Sama dengan min 3. Itulah hasil dari G4. Nah, Ibu rasa paham ya? Demikian penjelasan Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Ibu mengerti, paham, dan bisa memahaminya. Jikalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan langsung melalui kontak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.